Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak yang terkasih selalu dalam lindungan Tuhan. Dan pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi untuk kelas 9 dengan bab yang pertama, yaitu orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Dari bab itu dibagi menjadi 6 subtema. Yang pertama yaitu Allah adalah sumber keselamatan sejati. Yang kedua, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang ketiga, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang keempat, beriman Kristiani. Dan yang kelima, iman dan kebersamaan dalam jemaat. Dan yang keenam, yang terakhir nih, Maria teladan hidup beriman. Baik anak-anak yang terkasih, kita masuk saja ke subtema yang pertama. Subbab yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Arti keselamatan dulu. Apa sih arti keselamatan? Dalam bahasa Yunani, keselamatan itu berasal dari kata sozo, yang artinya menyelamatkan, membebaskan, mengawetkan, melestarikan, dan menyembuhkan. Kaitannya dengan manusia berarti keselamatan itu menyembuhkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Baik, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita akan dengarkan. Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kerinduan. Kita dengarkan bersama-sama Ibu yang membaca. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang petapa dengan permintaan, "Tunjukkanlah kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah." Orang kudus itu bertanya, "Berapa besar kerinduanmu ini?" Orang muda itu menjawab, "Lebih dari apapun di dunia ini." Petapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai lehernya. Kemudian petapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tetapi petapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, orang kudus itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan dari segala yang lain?" Tanpa ragu, orang muda itu menjawab, "Udara." "Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah." Itu cerita dari kerinduan akan Allah. Anak yang terkasih, coba sekarang, masih nggak sih orang-orang itu mencari keselamatan dengan hal-hal yang aneh? Ya, masih nggak sih? Kalau yang dari cerita yang di atas tadi, cerita yang Ibu katakan tadi, bahwa idealnya kebutuhan manusia akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan udara. Kalau nggak ada udara, maka manusia tidak dapat bernapas, kaget, dan akan takut nanti mati. Jadi kalau ingin hidup ya
harus bisa bernapas, bisa mendapatkan udara. Begitulah kebutuhan akan Allah. Seharusnya kita itu mengalahkan segala kebutuhan yang lain hanya untuk Allah, karena manusia itu tidak dapat hidup tanpa Allah. Tapi sekarang ini banyak orang-orang yang lupa akan Allah. Ia mencari suatu keselamatan yang lain. Contohnya, pandangan masyarakat tentang sumber keselamatan yang keliru. Pertama, sumber keselamatan terhadap harta benda duniawi. Sekarang orang-orang hanya mementingkan ada uang aku bisa apapun, ada uang aku bisa membeli segalanya. Itulah harta benda telah membutakan orang bahwa keselamatan bisa didapat dari hal-hal duniawi. Yang kedua, keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Contohnya, pergi bertapa ke gunung atau pergi ke orang-orang atau ke dukun untuk mendapatkan jimat supaya tidak mati, supaya kebal terhadap senjata, dan masih banyak lagi hal-hal gaib yang ada di masyarakat. Selain itu, yang ketiga, sumber keselamatan terdapat dalam kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Itu dari mana kok ilmu teknologi dan pengetahuan bisa keliru ya, sumber keselamatan yang keliru? Hal itu keliru apabila manusia melupakan Allah dengan adanya obat, adanya alat-alat supaya manusia tetap hidup awet lama. Itu yang membuat manusia, untuk apa Tuhan saya bisa hidup dengan teknologi pengetahuan yang saat ini? Maka dari itu, pandangan-pandangan yang keliru itu adalah pandangan bagaimana keselamatan itu bersumber dari hal-hal lain, bukan dari Allah. Padahal kita bernapas itu dari siapa? Dari Allah. Udara dapat dari Allah, bukan manusia membuat udara. Maka dari itu, banyak pandangan yang keliru. Dari situ, kebutuhan akan Allah itu seharusnya menjadi kebutuhan yang mengalahkan segala kebutuhan yang lain, seperti bacaan atau cerita yang tadi, mencari ini, mencari itu. Tetapi kebutuhan yang utama adalah kebutuhan akan Allah. Banyak orang baru merasa membutuhkan Allah, ya, orang itu baru merasa membutuhkan Allah pada saat mengalami penderitaan atau kesusahan hidup, saat kita sedih, saat kita terjatuh, baru kita mencari Allah. Dalam keadaan senang kita lupa akan Allah, dan saat senang, gembira, kita lupa untuk berdoa, lupa akan Allah. Dan saat menderita baru kita mendatangi Tuhan, mendatangi Allah. Contoh saja, saat mau ujian baru kita rajin-rajin berdoa, baru kita rajin-rajin ke gereja supaya terkabul, ya tidak? Nah, di saat pandemi COVID-19 ini juga menjadikan manusia lari berdatangan untuk apa? Untuk mohon supaya terlindungi, tidak terkena COVID-19, dan COVID-19 segera pergi, segera hilang dari dunia, sehingga dunia ini semakin baik. Orang banyak yang berdoa untuk itu. Nah, anak-anak yang terkasih, nanti kalian bisa baca Kisah Para
34. Bagi yang sudah membaca mungkin baca lagi tidak apa-apa. Dan ini ibu penjelasannya, yaitu mengenai orang-orang Athena dan Paulus. Kepercayaan orang-orang Athena terhadap patung berhala yang diyakini memiliki kekuatan gaib, di mana dianggap mampu melindungi hidup mereka. Hal itulah yang membuat Paulus sedih. Hatinya sangat sedih melihat orang-orang Athena yang berdoa terhadap patung-patung. Sikap orang-orang Athena tersebut juga dapat kita temukan dalam masyarakat dewasa ini yang menggantungkan hidupnya pada berhala-berhala bentuk yang lain, seperti tadi yang ibu jelaskan, mendewa-dewakan atau meninggikan barang-barang duniawi, terus memuja benda atau mantra-mantra yang dianggap menjadi kekuatan ajaib atau kekuatan gaib, serta menemukan menomorsatukan yang menemukan hal yang luar biasa yang bisa membuat manusia itu hidup lama, yaitu dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menomorsatukan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dibandingkan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Allah adalah sumber keselamatan sejati, anak yang terkasih. Dan kita harusnya apa? Percaya bahwa Allah adalah pencipta awal dan akhir. Dan Allah adalah yang menciptakan semuanya, menciptakan bumi ini kan, dari awal, dari segala kehidupan dan sekaligus menjadikan tujuan hidup setiap penciptanya. Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita dapat bernapas dan hidup sampai sekarang ini, itu bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dalam bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak yang terkasih, sekarang sudahkah kita menghayati bahwa Allah adalah sumber keselamatan? Atau kita hanya menomor-duakan Allah bahwa semuanya itu bisa kita dapat dari hal duniawi, hal gaib, dan teknologi? Mari anak-anak, kita dapat menjadikan teladan kehadiran Allah yang menyelamatkan dengan misalnya membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menjenguk, mendoakan
kebahagiaan yang kita miliki untuk berbelah rasa kepada orang-orang yang miskin dan teraniaya dalam kehidupannya. Dan di masa COVID ini mungkin kita terketuk hatinya untuk dapat membantu teman-teman kita yang tidak memiliki Android atau tidak memiliki kuota, untuk mau saling tolong menolong, kerjasama supaya saling atau supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Inilah materi mengenai Allah adalah sumber keselamatan. Kita harus bisa menghadirkan keselamatan, kebaikan Allah lewat diri kita kepada teman-teman kita. Dan kita juga patut bersyukur atas kehadiran Allah yang selalu menjadi penyelamat kita. Di akhir materi ini, Ibu mohon kalian mengajarkan doa syukur atas keselamatan Allah dan dikirimkan